Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya yang sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan identifikasi dari peristiwa dan juga pencatatan dalam suatu transaksi. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi kita membuat suatu jurnal. Jadi pembahasan dalam materi kali ini saya tetap ambil dari materinya buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Menengah 1, penerbit Salimba 4. Jadi dalam pembahasan ini bisa Anda lihat di halaman 6, mulai di halaman 66. Oke, terkait dalam jurnal. Jurnal kan merupakan suatu pencatatan transaksi yang dilakukan secara harian. Jadi untuk melalui jurnal umum secara kronologis berdasarkan tanggal. Jadi dibuatnya jurnal itu berdasarkan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Kronologis itu diurutkan secara urut dari tanggal kecil sampai ke tanggal yang besar. Oke, kita mulai dari transaksi di tanggal 1 itu bisa Anda lihat di halaman 67 untuk transaksinya. Jadi di sini untuk kolom-kolom di sini itu kan dimulai dari ada tanggal. Tanggal itu urutan transaksinya itu dimulai dari tanggal berapa di tahun tersebut. Selanjutnya ada akunnya itu mempengaruhi apa? Akunnya itu apa? Dan dikasih penjelasan. Jadi dalam jurnal itu menjelaskan terkait dengan apa? Selanjutnya untuk referensi ada referensi. Ini diisi dengan nomor akun seperti yang tertera pada bagian akun atau disebut dengan cut of account. Jadi setelah dilakukan posting, ini nanti akan digunakan sebagai penanda bahwa akun itu sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Ini nanti akunnya akan digunakan sebagai penanda atau akan dibawa ke buku besar atau diposting di buku besar. Selanjutnya debit dan kredit. Jadi akun itu akan masuk ke posisi sebelah debit ataupun kredit. Oke, bisa Anda lihat di halaman 67. Transaksi yang pertama yang terjadi di PT Damai Sejahtera itu melakukan pembayaran sewa ruang untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung Jakarta Selatan dengan nilai total 240 juta. Jadi jurnal yang dibuat melakukan pembayaran sewa ruang. Berarti menambah jumlah beban sewanya sebesar 240 juta. Dan dibayar secara tunai dengan nilai total 240 juta, maka kasnya berkurang senilai 240 juta. Keterangannya yaitu pembayaran sewa ruang selama 2 tahun. Selanjutnya di tanggal 3 ada informasi bahwa pemegang saham yang bernama Bapak Jamal menambah setoran kepemilikan, berarti kasnya bertambah senilai 200 juta. Sedangkan perusahaan itu 200 juta tadi perusahaan membayarnya dengan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp2.000 per lembar. Berarti di sini modal saham itu dihargainya sebesar 20.000 dikalikan dengan 2.000. Oke, jadi besarnya 40 juta. Ini kan? Jadi karena perusahaan itu menerima setoran kepemilikannya sebesar 200 juta, berarti ada nilai lebih antara jumlah yang diterima dengan saham yang dikeluarkan, disebut dengan agio saham senilai 160 juta selisihnya. Jadi di sini keterangannya setoran modal Bapak Jamal. Untuk selanjutnya di tanggal 8 ada pembelian peralatan kantor dari PT Guna Adi senilai 200 juta. Pembelian peralatan kantor berarti peralatan kantornya bertambah. Ini lihat peralatan kantornya
senilai 200 juta bertambah sebelah debit ya. Membayarkan uang muka, berarti kasnya berkurang. Membayar peralatan kantor tadi senilai 40 juta, kasnya berkurang 40 juta. Dan sisanya akan dibayar dalam 2 tahap, masing-masing senilai 80 juta di tanggal 25 Juni dan 25 juta di tanggal 25 dan 80 juta di tanggal 25 Juli. Jadi di sini hutangnya itu senilai 80 ditambah 80, 160 juta. Hutang usahanya bertambah. Jadi keterangannya pembelian peralatan kantor secara kredit dengan uang muka. Karena apa? Karena peralatan kantor kan senilai ini. Baru dikasih DP 40 juta. Jadi masih punya utang senilai 160 juta. Selanjutnya, jadi melakukan penagihan atas jasa konsultasi yang diberikan kepada PT Sejati senilai 600 juta. Yang jatuh temponya 14 hari setelahnya. Berarti di sini untuk pendapatan jasanya mengalami peningkatan senilai 600 juta. Piutangnya juga naik sebesar 600 juta. Karena apa? Karena belum menerima kas di sini, baru melakukan penagihan, yang penagihan itu jatuh temponya 14 hari setelah itu. Jadi di sini keterangannya penagihan atas jasa konsultasi PT Sejati. Selanjutnya di tanggal 14 melakukan peminjaman modal kerja senilai 2 miliar. Jadi kasnya bertambah 2 miliar. Kreditnya, hutangnya juga mengalami penambahan, meningkat. Ada penambahan utang untuk modal kerja senilai 2 miliar. Keterangannya utang modal kerja pada PT Sehat Finansial. Untuk selanjutnya transaksi di tanggal 16. Di tanggal 16 itu ada transaksi membeli perlengkapan kantor senilai 100 juta. Berarti perlengkapan kantornya bertambah senilai 100 juta. Ini 100 juta yang dibayarkan secara tunai. Karena pembayaran secara tunai berarti secara otomatis kasnya juga berkurang senilai 100 juta. Keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 17 menerima uang muka untuk jasa konsultasi yang akan diberikan kepada PT Permai senilai 600 juta. Menerima uang muka, berarti kasnya bertambah dari penerimaan uang muka tadi 600 juta. Terus penerimaan uang muka, berarti kreditnya pendapatan jasa diterima di muka senilai 600 juta. Tanggal 21 melakukan pembayaran pemasangan iklan. Berarti ada beban iklannya. Beban iklannya bertambah sebesar 100 juta. Selanjutnya karena dibayar beban iklan, kasnya mengalami penurunan, digunakan untuk membayar bebannya tadi senilai 100 juta. Tanggal 24 menerima pelunasan sebagian tagihan jasa konsultasi senilai 300 juta. Yang 600 tadi di tanggal 10 ini tanggal 24-nya dibayar senilai 300 juta. Berarti kasnya bertambah senilai 300 juta. Piutangnya tadi kan piutang debit kan 600 juta, sekarang sudah dibayarkan separuhnya. Berarti piutang usahanya berkurang senilai 300 juta. 300 juta ini senilai dari kas yang sudah dibayarkan. Keterangannya pelunasan piutang PT Sejati. Tanggal 25 membayar utang pemeliharaan peralatan kantor senilai 80 juta kepada PT GA. Membayar utang pembelian peralatan kantor. Berarti untuk tanggal 25 ini mengakibatkan adanya pengurangan kas digunakan untuk membayar utang. Kasnya berkurang sebelah kredit senilai 80 juta. Kenapa kasnya berkurang? Debitnya berarti utang usaha. Anda harus ingat tadi yang di video selanjutnya, hutang atau liabilitas itu menurun di sebelah debit, kalau meningkat atau bertambah di sebelah kredit. Tanggal 28 membayar gaji karyawan. Berarti kas perusahaan itu berkurang untuk membayar gaji karyawan senilai 200 juta. Berarti kreditnya kas 200 juta.
200 juta itu berkurang untuk apa? Oh, bayar gaji. Berarti beban gajinya juga akan mengalami peningkatan senilai 200 juta. Selanjutnya di tanggal 30 mengumumkan dan membayarkan dividen senilai 200 rupiah per lembar kepada pemegang saham. Jumlah saham yang beredar 40.000 lembar. Berarti dividennya dikali 200 dikali dengan 40.000 lembar, hasilnya 8 juta. Kasnya berkurang senilai 8 juta difungsikan untuk membayar dividen. Jadi keterangannya pembayaran dividen tunai. Oke, misalkan kita lihat tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi. Setelah Anda setelah mengidentifikasi dari peristiwa dan pencatatan transaksi, langkah selanjutnya Anda buat jurnal. Ini tadi contoh jurnal umum ya. Setelah ada jurnal umum, kemudian Anda diminta untuk membuat atau untuk post ke buku besar. Jadi yang disebut dengan posting itu kan pemindah bukuan. Jadi langkah untuk bisa melakukan klasifikasi akun sesuai di dalam buku besarnya. Langkah-langkahnya bisa Anda baca di halaman 71. Sekarang saya langsung ke perhitungannya. Di sini beban sewa, ini kan di jurnal umum tadi, totalnya beban sewa itu, beban sewa di tanggal 1 Juni kita lihat. Beban sewanya 240 juta. Kita lihat di sini postingnya beban sewanya senilai 240 juta. Kasnya senilai 240 juta. Kita pindah di sini ada dua akun, yaitu beban sewa dan kas. Beban sewa dan kas. Kasnya di tanggal 1 Juni itu ada saldo di periode sebelumnya. Itu ditentukan saldonya sebesar 400 juta. Untuk kemudian yang sebelah kredit, ya sebelah sampingnya di sini kanan, ini akun kasnya kan awalnya dikreditkan di sini di tanggal 1 Juni, maka di sini buku besarnya juga 240 juta di sebelah sini kreditnya. Selanjutnya yang kedua akun yang ada di sini beban sewa, berarti kita buat beban sewa. Maaf ini masih salah, beban sewanya harus referensinya di sini 502, ini dipindah ke sini. Ini dipindah ke sini. Gitu ya. Beban sewanya sebelah dapat di sini sebelah kiri, posisinya sebelah kiri. Ini 1 Juni senilai 240 juta. Saldonya di periode sebelumnya untuk beban sewa itu 0, berarti di sini 0. Oke, berarti kita nanti kalau misalkan untuk selanjutnya di tanggal 3. Tanggal 3 tadi ada mutasinya kasnya di debit sebesar 200 juta. Berarti tinggal di sini tanggal 3 Juni. 3 Juni di sini 200 juta kasnya ya. Terus modal sahamnya 40 juta. Kita buat lagi seperti ini, modal saham. Kreditnya Agio saham 160 juta. Kita buat lagi di sini. Jadi ini ada bentuk T untuk memposting ke buku besar. Tapi ini isinya masing-masing akun yang ada dalam jurnal umum. Jadi langkah setelah membuat jurnal, kita melakukan pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Oke, saya kira untuk penjelasan sampai di jurnal ini saya hentikan dulu. Tolong tugas Anda di sini kerjakan di buku Dwi Martani halaman 105 latihan 2.4. 105 latihan 2.4 yang Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.